Hai guys, balik lagi di konten Kamis Horor episode ke-21. Jadi pada episode kali ini gue mau bacain cerita kiriman yang udah kalian kirim nih di Instagram gue maupun di email gue. Sebelumnya gue berterima kasih banget buat kalian yang udah ngirimin ceritanya. Terus juga ngirimin VN-nya juga, karena banyak banget cerita atau VN kalian yang masuk ke Instagram gue atau ke email gue. Dan di sini gue udah sortir beberapa cerita yang menurut gue menarik, dan malam ini gue mau bacain cerita dari kalian. Jadi pada video kali ini gue mau bacain cerita ini. Cerita pertama tentang kayak apa ya, kayak bisa dibilang tuh ada acara sekolah gitulah, kayak tentang di sekolahan yang menurut gue sekolah ini cukup angker sih dari ceritanya. Dan cerita kedua nanti gue mau bacain cerita tentang percetakan gaib gitu sih. Yaudah, nggak usah berbasa-basi lagi kali ya, langsung aja ke cerita pertama nih. Cerita pertama ini dari Farhan Dito 55 ya. Surname-nya Farhan Dito 55. Jadi dia ini ngirimin ceritanya di Instagram gue tentang pengalaman dia pas waktu jadi panitia OSIS gitulah. Cerita ini berasal dari salah satu sekolah di daerah Bogor. Kita nggak usah sebut lah sekolahnya apa. Jadi si Farhan Dito ini menjadi salah satu panitia, kayak apa ya, kayak bisa dibilang tuh kayak semacam ospek juga sih untuk mahasiswa lagi, kayak siswa-siswi baru gitu lah. Jadi di sekolahnya ini kayak ada ada siswa-siswi baru nih ya kan. Nah, dia ini jadi salah satu panitia untuk pelaksanaan MOS gitu lah, bisa dibilang MOS gitu lah ya. Kalau di kuliah sebutnya ospek ya. Di SMA sekolah-sekolah itu MOS bisa dibilang kayak. Jadi sebelum ngadain acaranya, si Farhan Dito ini survei dulu cuy, ya kan, survei nanti gimananya dibuat pos gitu kan. Jadi sekolahnya ini ada 3 lantai. Sekolah ini berbentuk letter U gitu, letter U, di tengahnya ada lapangan, dan di belakang sekolahnya itu ada kuburan. Serem banget ya kan. Dan dia ini sebelum acara dia survei untuk bagian mana untuk dijadiin pos gitu kan, pos 1, pos 2 dan segala macam, untuk jadiin kayak semacam jurit malam gitulah, ya kan. Siangnya dia sekolah, pada jam-jam sekolah dia sekolah tuh seperti biasa. Pas sorenya, pas udah pulang sekolah, dia rapat segala macam. Habis rapat dia survei tuh tempat-tempatnya yang mau dijadiin spot-spot gitu kan, dan sekalian ngasih apa ya, kayak bisa dibilang step by stepnya nanti mau kayak gimana gitu kan, dirapatin segala macam. Nah, jadi di lantai 2 itu sekolahnya itu lagi direnovasi cuy. Jadi kayak dibangun buat ruangan gede gitu. Jadi temboknya itu dihancurin gitu, dibikin ruangan gede ya kan, yang sekat-sekatnya itu. Nah, ini ceritanya kayak langsung ke ceritanya gitu kan. Dan ini pas dia mau survei itu sekitar udah malam gitu lah. Pokoknya dia rapat dari sore sampai agak malam. Setelah rapat dia survei itu tempat. Nah, pas dia mau survei tempat, dia ditinggal nih kan, ditinggal sama beberapa temannya. Jadi dia ini survei nggak sendirian, ada beberapa temannya survei, tapi dia ditinggal tuh. Temennya udah nyampe ke lantai 3. Akhirnya dia jalanlah naik ke lantai 2. Nah, pas di lantai 2 ini di sini dia itu melihat sosok bayangan hitam gitu, kayak sekelebatan lewat. Dan dia masih berpositif thinking lah ya, kayak mikir ya positif aja gitu lah, mikir positif dan segala macam. Dia langsung kayak teriak gitu, "Woi, ngapain lu?" gitu kan. Mungkin dikiranya dia itu temennya ya kan, dikira temennya, jadi dia teriak kayak gitu, "Woi, ngapain lu?" Setelah dia teriak tapi nggak ada yang nyaut tuh, ya udah akhirnya dia langsung ke lantai 3 karena dia udah ditinggal sama temennya ya kan, nyusul temennya ke lantai 3.
Pas di lantai 3 ketemu tuh teman-temannya yang tadi survei bareng-bareng. Di situ dia nanya, lu ngapain tadi di lantai 2 gitu kan, yang lagi di ruangan renovasi, ngapain lu di situ gitu. Nah si teman-temannya bilang kayak, apaan sih orang kita dari tadi di sini gitu kan. Ya kan, berarti yang di lantai 2 siapa tuh. Nah setelah itu dia langsung nggak habis pikir kan, kayak siapa tadi kan yang di lantai 2 gitu kan. Karena nggak mungkin dia kayak ngayal tuh, nggak mungkin, karena dia tuh melihat dengan jelas gitu kan, ada yang lewat gitu kan sekelebatan. Jadi dia pastiin lagi, serius lu nggak di lantai 2 tadi gitu. Temannya bilang enggak, orang kita dari tadi di sini. Terus dia bilang ya berarti tadi siapa dong gitu kan. Nah temannya nih ada yang nyeletuk ya kan, nyeletuk nih, udah malam ngomongnya sembarangan lagi. Temannya bilang kayak setan kali. Kayak menurut gue tuh lagi-lagi nih sembarangan ngomongnya ya kan, karena di tempat baru yang bukan wilayah kita ya kan, terus juga ngomongnya sembarangan. Dan ya siapa tahu gitu kan, ada yang nggak suka dengan perlakuan kita sama ya makhluk-makhluk mereka gitu kan, nggak suka kan, nggak tahu. Makanya kita tuh menurut gue tuh kayak wajib banget sih, wajib jaga tutur kata dan perilaku kita tuh harus dijaga banget, kayak nggak boleh sembarangan lah, karena kita nggak tahu ada sikap atau perilaku kita atau omongan kita yang nggak disukai sama mereka ya kan. Lanjut ke cerita nih. Jadi setelah itu si temennya ini pas yang habis dia ngomong nyeletuk setan kali gitu ya kan, langsung seketika tuh suasana yang tadinya dingin banget karena kan udah malam ya kan, udah malam, dan di situ suasana tuh langsung berubah jadi panas banget. Akhirnya dia kayak yang tadinya pakai jaket kedinginan terus dibuka tuh jaketnya. Oh iya, dan di situ jadi dia juga dia pas lagi naik tadi yang ke lantai 2 itu, dia itu nggak tahu kan, karena pikir dia itu masih sore ya kan, pikir dia itu masih sore karena di jamnya dia itu dia pakai jam yang kebetulan itu jamnya mati gitu kan. Di jamnya dia itu masih jam 9. Pas ditanya ke teman-temannya, emang sekarang jam berapa katanya, temennya bilang itu udah jam 10:30 malam cuy. Gila, gokil sih, jam 10:30 malam. Siapa gitu loh ya kan yang kayak bolak-balik di lantai 2 itu ya kan, kayak dibilang gak mungkin temennya ya kan, karena temennya itu dari lantai 3. Berarti siapa tuh yang dia. Nah akhirnya setelah dia survei dan segala macam tuh, pas gitu ketua OSIS dia nyuruh anak-anak turun ke bawah untuk kayak mungkin penutupan gitulah, penutupan rapat dan survei segala macam. Dan dia turun pas banget di lantai 2. Salah satu temennya cewek, dia ngeliat sosok wanita yang mungkin bisa dibilang Mbak Dini kali ya, tapi gue juga nggak tahu. Dia ini sosoknya itu kayak kayak berdiri nunduk gitu, dan rambutnya tuh sampai ke bawah gitu nutupin muka ya kan. Dan ya kalian bisa bayangin sendiri lah kayak gimana bentuknya. Dan si cewek ini teriak gitu kan, karena kaget mungkin yang ngelihat sosok kayak gitu, dan yang ngelihat nunjuk ke arah makhluk itu sambil ngasih tahu ke teman-temannya itu ada apa gitu kan, sambil merem. Posisi si ceweknya ini, si temennya si Farhandito ini merem sambil nunjuk ke arah makhluk itu. Dia bilang itu ada apa gitu, dan teman-temannya sontak kayak langsung melihat ke arah yang dia tunjuk kan. Dan dia bilang kayak ada apa sih, orang nggak ada apa-apa gitu kan, tadi ada sesuatu di sana gitu kan. Dia ngasih tahu karena dia ngelihat sosok itu kan. Terus teman-temannya bilang nggak ada apa-apa, ngantuk kali. Dia cuma kayak kasih tahu gitu aja, mungkin karena ngantuk atau gimana. Ya udah, akhirnya dia langsung lanjut turun ke bawah. Nah pas dia beberapa langkah itu tiba-tiba ada yang jatuhin tempat sampah cuy.
Lu tau kan tempat sampah yang kayak di sekolah-sekolah gitu udah lumayan gede kan ya. Kalau ketiup angin sih gak mungkin ya kan, karena berat gitu kan. Itu ada yang jatuhin tempat sampah, dan sontak anak-anak itu langsung ngeliat ke belakang kan, karena penasaran tuh siapa yang jatuhin tempat sampah ya kan. Pas dia ngeliat, itu mereka semua ngeliat dengan jelas. Dia ngeliat sosok Mbak Dini cuy. Gokil sih, asli serem banget menurut gue cuy. Malam-malam nih kan udah setengah 11, jam 11-an mungkin ya. Jam 11-an ngeliat sosok kayak gitu. Dan sosok kayak ini melotot sambil kayak ngeliat ke arah mereka, asli face to face cuy. Diliatin kayak gitu cuy, serem banget. Dan sontak mereka ini langsung kabur, dan di situ dia langsung pas datang kayak rapat tuh udah dimulai gitu kan, rapat penutupan gitu udah dimulai. Jadi dia tuh nggak sempat cerita ya kan, nggak sempat cerita ke yang lain. Jadi dia untuk memutuskan untuk nge-keep cerita ini. Dan di situ dia ditegur sama ketua OSISnya. Ditegur kayak, kenapa nggak pakai jaket gitu kan. Ini tuh udah malam dingin gitu kan. Dan ya karena yang dia rasain di atas itu suasananya beda cuy. Suasananya tuh panas banget ya kan. Suasananya panas, mungkin karena sosok-sosok tadi yang gue nggak tahu. Itu mungkin efek dari mereka juga, gue nggak ngerti juga sih. Lanjut ke cerita, di situ dia masih nge-keep kan, dia belum cerita tuh yang dia alamin. Jadi pas pas dia udah kelar rapat, itu dia kan tidur ya kan, tidur di sekolah itu juga tidur karena udah malam mungkin. Tidur, laki sama perempuan itu dipisah ya kan, laki sama perempuan dipisah. Pas mau tidur, oh ya itu gue lupa ceritain, itu dia pas lagi kejadian itu malam Jumat cuy, asli cuy. Kayak ya bisa dibilang kan malam Jumat kan rawan lah ya, rawan mereka. Dan dia itu pas mau tidur, laki sama cewek dipisah. Pas mau tidur dia ngedenger suara gamelan cuy, lagi-lagi nih gamelan ya kan. Dan ya usut punya usut, ya kalau denger gamelan kan kayak apa ya, bisa dibilang tuh disambut lah sama mereka ya kan. Dia itu dengar suara gamelan, sontak kaget dong, siapa sih ini malam-malam mainin gamelan gitu kan. Akhirnya beberapa dari temennya sama si Farhan ini kayak patroli lah tuh untuk nyari tahu siapa nih gitu kan yang mainin alat musik ini. Dia turun ke bawah ke lantai 1, nggak ada yang mainin itu. Dan itu suaranya pindah langsung. Yang tadinya dia dengar di lantai 1, pas dia telusurin ke lantai 1 nggak ada, terus suaranya tuh pindah tiba-tiba ke atas. Akhirnya di situ dia memutuskan untuk bagi 2 tim. Yang satu patroli ke atas, yang satu tetap di bawah patroli ya kan. Akhirnya dibagi 2 tim, dan salah satu dari mereka nemuin temennya yang tadi ngelihat sosok Mbak Dini yang rambutnya ke bawah gitu, yang sosok yang lagi nunduk terus rambutnya ke bawah nutupin muka. Dia temennya yang lihat itu, dia itu berada di ruang alat musik cuy, yang di lantai 2 itu yang lagi direnovasi. Dan teman-temannya ini dia ngelihat si cewek ini lagi nyinden cuy, asli. Ngapain coba nyinden dan matanya sambil melotot gitu, sambil kayak joget-joget gitu sih. Dan kayak apa ya, dan di situ masih terdengar suara gamelan, tapi pas dia dilihat gitu ke ruang alat musik itu sama sekali nggak ada orang yang main alat gamelan itu cuy. Dan akhirnya karena mereka takut juga kan, akhirnya terus manggil guru-guru untuk ngobatin gitu lah. Akhirnya mungkin dibawa temennya ini
kesurupan gitu lagi. Temen ini kesurupan, dia kesurupan, diobatin segala macam, sembuh lah tuh. Nggak berhenti di situ. Ini pas di acara puncak cuy. Jadi pas di acara puncak, pas kayak camping gitulah ya, camping ngadain api unggun untuk kayak siswa-siswi baru ya kan di sekolahnya. Nah, pas lagi ngadain api unggun, pas lagi ketua OSIS ngarahin untuk segala macam acara ya kan, mungkin untuk dia ngarahin segala macam biar acara lancar gitulah ya. Pas dia lagi ngarahin, salah satu siswa atau siswinya itu pingsan cuy. Pingsan, diobatin, dan mulai dari situ semua ngerembet cuy, kayak kesurupan massal. Itu kalau dia ngirimin cerita nih, itu ada sekitar 25 orang itu kesurupan massal. Asli cuy, gokil sih. Banyak banget itu kesurupan ya kan. Jadi ada yang teriak, ada yang nyinden, itu macam-macam cuy, gila gokil sih. Itu acara jadi kacau gara-gara kesurupan massal itu. Mungkin kayak gimana ya kalau gue bilang, mungkin dari awal dia survei ini dia kayak nggak permisi gitu sih kalau menurut gue sih. Mungkin ini pelajaran juga buat kalian yang nonton. Kalau misalkan mau ngadain acara atau apapun itulah, seenggaknya kita tuh permisi lah gitu ya kan. Sopan santun tuh dijaga banget. Kayak ya kita kan nggak tahu kan nantinya kejadian apa, hal yang takutnya perilaku kita nggak disukain sama mereka ya kan. Lagi-lagi gue ngingetin nih ke kalian, kita tuh harus kayak permisi seenggaknya permisi gitu. Kita mau ngadain acara nih segala macem. Dan kalau gue baca dari cerita ini sih, dia ngirimin sih dia tuh nggak ada permisi sama sekali. Nah mungkin itu mereka itu nggak suka gitu kan, kayak ya lu aja kalau ada tamu ke rumah ya kan, asal masuk nggak permisi, assalamualaikum, pasti kan kayak apaan sih nih tamu ya kan. Nah mungkin mereka pun seperti itu cuy. Apalagi di belakang sekolahnya itu kan ada kuburan dan bisa dibilang ya tempatnya mereka gitu kan. Nah akhirnya di situ acaranya jadi kacau, banyak yang kesurupan, dan ya udah gitu kan ceritanya habis di situ. Dan mungkin langsung kayak ini kali ya, diobatin dan segala macam, dan kelar lah tuh, sembuh ya kan. Nah mungkin segitu aja nih cerita dari si Farhan Dito 55 nih kan. Makasih banget nih Farhan Dito 55 udah ngirimin ceritanya nih, orang Bogor nih ya kan, orang Bogor nih. Makasih banget buat Farhan Dito 55 udah ngirimin ceritanya. Lanjut ke cerita kedua nih. Cerita kedua ini dari Alif Yanuar, username-nya Alif Yanuar nih, double R, Yanuar, yoi. Makasih banget nih buat Alif nih, karena dia ini udah sering banget ngirimin cerita ya kan cuy. Gila, lu best friend gue banget sih, asli cuy. Sering mabar lagi bareng gue, yoi ya kan, main PUBG. Jadi ngirimin ceritanya lagi nih tentang pengalamannya yang dia alamin tentang percetakan goib. Asli, dari judulnya aja menarik banget cuy. Percetakan goib, asli cuy ya kan. Jadi dia ini pernah ngalamin tentang percetakan goib, dan ini menurut gue setelah gue baca ceritanya ini anta gitu loh, aneh tapi nyata ya kan, asli cuy. Masalahnya ini kejadiannya ini kayak layaknya pada kejadian biasanya. Mungkin gak usah basa-basi lagi kali ya, langsung aja gue ceritain ini ceritanya dari Alif Yanuar. Jadi dia ini ceritanya pagi-pagi nih kan, pagi-pagi dia mau ngeprint nih kan, karena untuk ada tugas ya kan, tugas dari kuliahnya atau kantornya, gue nggak tahu dia masih kuliah atau kantor ya kan, udah ngantor. Nah di situ dia ini karena terburu-buru, jadi dia nggak mau dong kayak kayak buang-buang waktu lah gitu kan. Itu posisinya hari Jumat, dia bilang hari Jumat. Di situ tepatnya ada 3 percetakan.
Jadi ada 2 percetakan yang kecil ya kan, satu percetakan ini gede gitu. Dan oh ya, dia juga ngirimin ini denahnya ya kan, dia udah gambar nih kan, gambarnya ya niat banget sih kalau menurut gue. Ya kurang lebih denahnya seperti inilah. Jadi kalian harus lihat dulu denahnya sebelum gue ceritain. Nah langsung gue ceritain nih ya kan. Jadi dia ini pagi-pagi mau ngeprint tugas atau apanya lah gitu ya kan. Karena dia buru-buru, itu posisinya jam 9 pagi nih cuy. Aneh, gue bilang kan kayak aneh tapi nyata ya kan. Jam 9 pagi dia itu mau ngeprint karena di 2 tempat yang tadi penuh tuh. Kan ada 2 percetakan yang kecil itu penuh, banyak orang ngantri gitu lah karena rame. Satu percetakan ini yang agak gede itu sepi ya kan cuy. Jadi si Alif ini memutuskan untuk ke percetakan yang besar. Di situ dia dilayanin layaknya kayak apa ya, kayak ya pada umumnya lah, kayak pada umumnya percetakan. Di situ dia ditanya, mau ngapain mas, mau ngeprint gitu. Iya mbak gitu kan. Jadi di situ ada dua apa ya, dua karyawan gitulah di situ. Jadi ada satu cewek dan satu cowok. Yang cewek ini lagi di depan komputer. Yang cewek ini lagi di depan komputer, yang cowok kayak agak di belakang gitu, entah lagi ngurusin apa ya kan. Dia dilayanin sama yang cewek, ditanya kan, mau apa mas, mau ngeprint? Iya mbak gitu. Ditanya lagi, mau via apa, via bluetooth, via HP atau apa, email segala macam. Dan si Alif ini bilang kayak, ini mbak pakai flash disk aja ya kan, pakai flash disk tuh. Akhirnya dikasih flash disk, udah di print layaknya ngeprint biasa gitu loh. Dia diambil kertasnya itu berupa kertas, dan duit kembaliannya pun dikasih ya kan, duit kembalian dikasih, dikantongin, dan dia cabut. Nah pas lagi ngecek ya kan, ngecek lagi lihat-lihat tuh berkas, karena mungkin habis di print ya kan, takut gimana dicek sama dia. Ini posisinya udah keluar dari percetakan ya. Dia pas dicek itu ternyata ada yang salah cuy, ada yang salah. Dia mau benerin lagi, dan di situ dia nyari flash disk yang tadi itu di dalam tasnya, dan dia ingat kalau flash disknya itu belum dibalikin, karena tadi si mbak-mbaknya ini cuma ngebalikin kembalian tanpa ngebalikin flash disknya si Alif ini. Dan di situ dia dilema ya kan. Nah, di situ pun hari Jumat, karena hari Jumat mepet banget sama sholat Jumat. Dia ini mau sholat Jumat ya kan, mepet sholat Jumat. Akhirnya dia memutuskan, ya udahlah habis sholat Jumat aja kali, balik lagi ngeprint, kalian ngambil flash disknya. Nah setelah sholat Jumat dia balik ke tempat itu, ternyata tempat itu tutup cuy, ya kan, tutup. Dia masih positive thinking, mungkin karena karyawannya ini sholat Jumat atau gimana ya kan, jadi tutup dulu untuk sementara. Ditungguin lah tuh, tapi sampai lama tuh nggak buka-buka. Dan di situ ada pedagang-pedagang kaki lima kayak jual cilok dan segala macam. Ditanya tuh sama si Alif ya kan, bang, ini toko percetakan ini nanti buka lagi nggak ya kira-kira gitu kan. Nah, terus si pedagang ini bingung kayak, ini mah toko ini mas, toko baju-baju muslim. Wah ya kan, si Alif langsung bingung dong ya kan. Dia kekeh karena ya orang dia tadi ngeprint di sini ya kan. Enggak mas, tadi saya ngeprint di sini gitu kan. Ini buktinya ada kok, kayak berkas-berkas yang dia habis print, dan juga dia kembaliannya juga masih ada gitu kan. Enggak mas, setahu saya ini toko baju-baju muslim. Si tukang pedagang-pedagang ini pada kekeh gitu kan. Tuh lihat katanya, kalau nggak percaya di rolling door-nya tuh ada kontak person gitu kan. Ya udah akhirnya ditelepon sama si Alif, ditelepon ditanyain, mungkin apakah benar ini percetakan dan segala macam. Dan si yang punya toko ini pun bingung,
ini toko baju muslim mas. Wah asli cuy, maksudnya kayak apa ya, ini gue bilang sih aneh tapi nyata cuy. Dan dia pikir yang kata si yang punya toko ini, mungkin mas tadi ngeprint di ini kali, di toko sebelah, karena toko sebelah itu ada 2 tempat percetakan ya kan. Nah tapi si Alif ini kayak nggak mungkin orang tadi itu dia ngeprint di sini ya kan. Dia penasaran dong, akhirnya mau nggak mau karena dia buru-buru, dia ngeprint lagi lah di tempat sebelah. Mungkin masih ada datanya di HP-nya atau gimana, atau di email ya kan. Akhirnya ngeprint lagi sambil nanya tuh ke mas-mas yang percetakan sebelah, mas ini sebelah toko percetakan kan gitu. Sambil masih penasaran tuh dia kan nanyain. Dan lagi-lagi si tukang percetakan ini bilang kayak, enggak mas, yang percetakan ini ya cuma di sini sama di sebelah ini gitu. Yang di sebelah sini tuh toko baju muslim gitu. Ih, asli cuy. Nah terus dia ceritain tuh segala macam, karena tadi saya habis ngeprint dan segala macam. Ini juga ada hasil printannya sama kembaliannya, itu masih berupa duit kan. Kalau misal kayak kayak kalau dari gue denger cerita-cerita sebelumnya, kalau misalkan dari yang ojek online gitu-gitu kan, dia ngasih duit tapi berubah jadi daun gitu kan. Tapi kalau ini enggak, dia masih berupa duit dan berkasnya pun masih ada ya kan. Tapi di sini si toko ini bilang kayak itu toko muslim, toko baju muslim gitu. Dan si penjual pedagang kaki lima pun bilang itu toko muslim. Dan pas dia ceritain ke percetakan, yang punya percetakan pun bingung, karena saya juga bingung mas cerita kayak gini ya kan. Tapi di situ si Alif kayak ya udah mencoba mengikhlaskan gitu kan, karena flash disknya nggak balik cuy, asli itu dia nggak, gue juga nggak tahu sih itu ini cerita ya kan, tuh flash disk kemana larinya. Karena ya itu tadi gue bilang aneh tapi nyata ya kan cuy. Menurut gue konspirasi ini cerita asli, nggak bohong nih. Ya mungkin kalian nih juga kalau yang kebingungan sama cerita ini, komen aja di bawah ya kan, karena gue juga yang baca nih bingung banget sama nih cerita ya kan. Tapi BTW nih, by the way, gue terima kasih banget buat Alif Yanuar nih, udah ngirimin cerita yang ke berapa nih, gue nggak tahu nih, udah sering dah pokoknya dia ngirim cerita ya kan. Mabar bareng lagi kita, yoi. Ya mungkin itu cerita dari episode ke-21 ini. Dan gue berterima kasih banget buat tadi yang udah gue ceritanya bacain, yang udah ngirimin pokoknya lah, bukan yang ngirimin cerita yang tadi yang gue bacain doang. Pokoknya semua dari kalian yang ngirimin ceritanya, gue makasih banget. Banyak banget cerita yang masuk. Mungkin next gue filter lagi, gue cari lagi nih cerita yang menarik yang mana ya kan. Banyak banget soalnya cerita dari kalian yang udah ngirimin. Ya mungkin segitu aja dari episode ke-21 ini di Kamis Horor. Dan lagi-lagi gue nggak capek ngingetin kepada kalian yang punya cerita serem nih kan, kirim aja ceritanya di Instagram gue atau email. Kalau malas ngetik, VN aja, kirim ke email gue. Terus apa lagi ya, subscribe juga channel ini kan, follow juga Instagram gue. Terus oh ya, gue jadi punya ada proyekan baru nih, gue cerita sedikit. Jadi di sana tuh kayak kayak buat bisa dibilang channel baru gue. Terus kayak kayak di sana tuh gue bakal ngupload sesuka hati gue gitu loh, gue mau buat apa gitu kan. Pokoknya di sana tuh gado-gado lah kontennya. Nanti komen aja di bawah kalau kalian punya sesuatu ide yang bagus, konten apa selain horor. Karena kalau konten horor gue bakal upload di sini. Kalau konten yang macam-macam gue bakal upload di channel Malike Project namanya ya kan. Subscribe sekalian coy, gue minta tolong buat kalian subscribe, komen juga, like dan segala macam lah pokoknya ya kan. Share pokoknya ke teman-teman kalian. Kebanyakan bacot kali gue ya. Langsung aja gue tutup.
episode kali ini. Thanks for watching this video and see you. Bye bye.